Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati baitnya, dan menikmati baitnya. Mari kita siapkan hati kita, lalu kita mau menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan dan menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Yang mulia, kuduskanlah setiap kami. Apapun yang Bapa temukan dalam kehidupan kami, semua yang tidak patut, yang tidak berkenan, semua yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga yang kami lakukan, ampunilah kami ya Bapa. Kuduskanlah kami dalam kebenaran-Mu, supaya ketika kami ada di hadapan Bapa, oleh pengampunan-Mu kami ada dalam kesucian kekudusan-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa.
Roh Kudus Tuhan yang akan menaruh setiap perkataan dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan merupakan kebenaran yang Bapa kehendaki. Sebab lebih baik hamba tidak dapat berkata-kata sepatah kata pun, daripada apa yang hamba sampaikan itu akan menyesatkan orang lain. Bapa, layakkanlah hamba di hadapan-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, supaya apa yang kami dengar, itulah yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari bahwa ketika kita hidup sebagai orang percaya, itu artinya kita dituntut untuk memiliki kualitas hidup yang tinggi. Ya, kita dituntut untuk memiliki standar hidup yang tinggi. Kenapa saya katakan kita dituntut memiliki standar hidup yang tinggi? Karena standar hidup yang harus kita miliki adalah sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Tidak boleh kurang. Kesempurnaan setiap orang itu nantinya berbeda-beda, saudaraku. Karena nantinya yang akan menilai kesempurnaan hidup setiap manusia itu adalah Allah Bapa di surga sendiri. Tetapi kita harus menyadari bahwa ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memiliki hidup yang sempurna. Ya, hidup serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di surga yang adalah sempurna. Ini standar hidup orang percaya, dan tidak ada pilihan yang lain, saudaraku. Kita harus sempurna. Harus sempurna. Sekali lagi saya katakan kita harus sempurna. Matius pasal yang kelima ayat 48 firman Tuhan katakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini standarnya. Ini kualitas hidup orang percaya yang harus dicapai. Jadi kalau kita tahu bahwa untuk mencapai standar hidup sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna, itu adalah standar hidup yang sangat tinggi, lalu kita tidak mau berjuang untuk mencapai itu, maka kehidupan kekristenan kita menjadi sia-sia, saudaraku. Sebab kalau kita tidak mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, kita tidak mungkin diterima di dalam kerajaan Allah. Itu artinya percuma. Kita hidup sebagai orang percaya, kita hidup sebagai orang Kristen, kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup, kehidupan kekristenan kita menjadi percuma. Saya katakan, saya tegaskan sekali lagi, kalau kita tidak mencapai standar hidup seperti ini, maka kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kalau tadi kita melihat Matius pasal yang kelima ayat 48, di mana sebagai orang percaya kita harus mencapai kesempurnaan hidup sama seperti Bapa di sorga. Standar ini tidak dapat dikurangi, saudaraku. Tidak bisa dikurangi. Itulah sebabnya kalau kita melihat lagi Matius pasal yang kelima ini, kita membaca ayatnya yang ke-20. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, yang mengatakan akan hal ini yang mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri. Lalu bagaimana mungkin kita merasa karena kita sudah menjadi orang Kristen atau orang percaya atau sudah menjadi anak-anak Tuhan, lalu kita berpikir bahwa
asal percaya saja kepada Tuhan Yesus, maka nanti mati kita pasti masuk surga. Saudara, pengajaran seperti ini yang banyak kita dengar saat ini di mana-mana, ya. Kekristenan itu seolah-olah menjadi agama yang begitu murahan. Kenapa? Karena yang ini yang diajarkan, asal percaya saja kepada Kristus pasti diselamatkan. Padahal firman Tuhan katakan apa? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ingat, yang mengatakan akan hal ini adalah yang mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri. Lalu bagaimana mungkin kita bisa memutarbalikkan kebenaran ini dengan berkata bahwa asal percaya saja kita pasti akan masuk sorga? Saudara, sudah berulang kali saya katakan, kasih karunia yang kita terima di dalam Kristus Yesus itu adalah tanggung jawab. Sekali lagi, itu adalah tanggung jawab. Artinya setelah menerima kasih karunia itu, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup sama seperti Kristus telah hidup itu adalah jalan menuju kerajaan sorga. Itulah kenapa yang mulia Tuhan Yesus Kristus katakan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita bisa mengerti bahwa berada di dalam Kristus itu berarti kita harus hidup, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang bisa masuk kerajaan sorga kalau tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, inilah contoh hidup orang percaya. Inilah model hidup orang percaya. Inilah gaya hidup orang percaya yang harus kita kenakan. Kalau kita tidak mau mengenakan gaya hidup atau model hidup yang sama seperti Kristus, maka maaf, jelas sekali kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan surga. Firman Tuhan yang mengatakan akan hal itu. Bagaimana mungkin kita bisa berkata, asal percaya saja kita pasti akan masuk surga? Saudara, jangan memutarbalikan kebenaran firman Tuhan. Saudara ingat itu? Jadi jangan asal menerima kebenaran firman Tuhan yang menyenangkan telinga kita saja. Mengikut Kristus pasti diberkati, mengikut Kristus pasti masuk surga. Saudara, mengikut Kristus justru kita harus hidup sama seperti Kristus. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu semua yang firman Tuhan katakan. Jangan dikurangi. Saudara bisa pahami itu? Jangan dikurangi, ya. Jika kita berkata kita berada di dalam Dia, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu yang firman Tuhan katakan. Bagaimana mungkin kita bisa mengurangi kebenaran ini? Saudaraku, hidup sebagai orang percaya berarti kita hanya boleh memiliki satu kesenangan hidup. Perhatikan ini. Hidup sebagai orang percaya berarti kita hanya boleh memiliki satu kesenangan hidup. Tidak boleh ada yang lain. Apa itu kesenangan hidupnya? Menyenangkan hati Bapa di sorga. Bagaimana? Hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan itu yang dilakukan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Itu kesenangan hidupnya, saudaraku. Yohanes pasal yang keempat ayat 34, kalau kita baca, firman Tuhan katakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
Saudaraku, ini kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Dimulai dengan kata makananku. Makanan itu gambaran kebutuhan manusia, saudaraku. Sekali lagi, makanan itu gambaran kebutuhan manusia secara jasmani. Artinya tubuh jasmani kita itu selalu membutuhkan asupan makanan. Supaya apa? Supaya tubuh ini bisa tetap kuat. Artinya kalau tubuh jasmani ini tidak diisi dengan makanan setiap hari, maka lama-kelamaan tubuh ini akan menjadi lemah, saudaraku. Lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Hingga pada saatnya, kalau sama sekali tidak terisi dengan makanan jasmani, dalam jangka waktu tertentu, pasti manusia akan mati. Jadi kalau firman Tuhan katakan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu artinya hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah kebutuhan hidup yang utama dan terutama. Sekali lagi, kalau dikatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, itu menggambarkan bagi kita semua. Artinya hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu adalah kebutuhan hidup orang percaya yang utama dan yang terutama. Sebab kita ada di dunia ini, memang kita terpanggil hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan itulah yang dilakukan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus selama masih ada di dunia ini. Itulah kesenangan hidup satu-satunya yang dimiliki oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu, pada akhirnya Ia harus menerima penderitaan yang luar biasa. Tetapi Ia tetap taat di dalam penderitaan sampai pada akhirnya Ia rela mati di atas kayu salib. Semua yang dilakukan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus ini demi menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh Allah Bapa di sorga. Tetapi itu dijadikan sebagai kesenangan hidup satu-satunya. Saudara, hal itu dibuktikan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus karena firman Tuhan sendiri berkata, dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ini model hidup yang harus dimiliki oleh orang percaya. Model hidup yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Model hidup yang harus dimiliki oleh semua anak-anak Tuhan. Kalau tidak memiliki model hidup seperti ini, maka jangan mengaku diri sebagai anak Allah. Kalau kita mengaku diri sebagai anak Allah, maka kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Belajar menjadi taat dari semua proses kehidupan yang kita alami. Ada penderitaan-penderitaan hidup, ada persoalan-persoalan hidup, ada tantangan masalah hidup yang harus kita hadapi di sepanjang perjalanan hidup kita. Tetapi kita harus tetap belajar menjadi taat dan hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ini model hidup yang menyenangkan hati Bapa, yang menyukakan hati Bapa. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua bahwa standar hidup orang percaya yang bisa diterima di dalam kerajaan sorga itu adalah sama seperti Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Tidak boleh kurang dari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua
sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.